Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya, sehat siang hari ini? Nah, kita ketemu lagi di channel Kang Musolin, teman-teman. Masih bersama saya Musolin dan Pak Adi Heavy, ya, ownernya PT HDI Tegal, teman-teman. Kemarin kita di part 1 di video sebelumnya, bisa cek teman-teman ya. Kita tentang ngobrol bisnis. Nah, ini part 2-nya juga masih tentang ngobrol bisnis, teman-teman semua, dengan Pak Adi Heavy dari PT HDI Tegal ya. Gimana kabarnya Pak Adi, sehat siang ini? Alhamdulillah. Puasa Sehat. lancar. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ini puasa keberapa ya Pak Adi? Ke-6 ya? Ini keenam. Keenam ya, Iya. teman-teman. Ini puasa ke-6 ya di bulan Ramadan tahun 2025 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, teman-teman. Kita masih ngobrol part kedua tentang bisnis sih. Kemarin kita ngobrol singkat tentang bisnis kepada Pak Adi. Sekarang kita akan coba ngobrol lebih mendalam sedikit ya, teman-teman. Siapkan mungkin kalau perlu catatan, catat teman-teman. Ini ilmunya daging semua, teman-teman. Dan ketemu dengan Pak Adi ini juga gampang-gampang susah, teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau mau main ke kantornya juga sangat terbuka ya, teman-teman. Kantor HDI ada di Ruko Sultan ya Pak Adi. Ya, Ruko Sultan Agung, seberang Lombok Hijau. Cari aja kantor HDI Tegal yang paling ujung rukonya ya. Itu teman-teman bisa lihat situ. Oke Pak Adi, pada Ya. siang ini kita akan melanjutkan kembali Pak Adi obrolan kita tentang bisnis. Kemarin saya sempat nyinggung ya tentang bisnis. Kenapa kita harus belajar bisnis dari muda, atau sejak ada kesempatan, atau saat kita mungkin yang masih bekerja nih, Iya. yang masih jadi karyawan bekerja di satu perusahaan tertentu. Mengingat kemarin kita sudah cek, sudah lihat ya berita-berita di media sosial, karyawan Sritek Ya, yang banyak PHK. 10.000 ya lebih PHK. Kita juga sangat prihatin ya bagi teman-teman semua yang terkena PHK. Tapi harapannya tidak patah semangat ya Pak Adi ya. Ya. Jadi hidup kan harus terus berlanjut, harus terus ngebul dapurnya gitu ya. Nah ini gimana tips dan triknya Pak Adi untuk memulai bisnis ya? Ya. Kenapa kita harus memulai bisnis, dan tips dan triknya seperti apa untuk memulai bisnis itu Pak Adi? Ya. Menurut Pak Adi? Sebelum saya ngomong banyak ya, saya ingin cerita sedikit tentang perjalanan sejarah dari Rasulullah Ya. Nabi Muhammad. Eh, yang pernah saya baca di sebuah buku bahwa Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini kan mulai usia 12 tahun itu Ya. sudah belajar bisnis ya, ikut pamannya. Nah, setelah ikut pamannya kurang lebih 5 tahun, kemudian beliau berbisnis sendiri. Berarti kan beliau mulai berbisnis sendiri itu usia 17 tahun. 17 tahun dan bisnisnya sudah mancanegara Iya, kan. Bang. Ya, Ya. Nah, usia 17 tahun, terus kemudian 5 tahun kemudian beliau kan menikah Ya. usia 25. Berarti kan kurang lebih 8 tahun beliau menjalankan bisnis sendiri setelah belajar dari pamannya. Nah, yang kita tahu ketika beliau menikah itu mahalnya kan 100 ekor unta merah yang kalau dirupiahkan sekarang itu sudah ratusan miliar kan. Nah, artinya dari sini kita bisa memahami bahwa ketika kita belajar bisnis mulai dari usia muda, tujuannya adalah bagaimana di usia yang masih muda ini kita sudah bisa sukses, Kang Mus. Seperti itu. Sehingga ketika proses perjalanan di usia 40 tahun, beliau kemudian mengundurkan diri dari urusan bisnisnya dan menerima wahyu, ya kan? Nah, ini kita bisa melihat nih, artinya ketika kita dari muda sudah mempersiapkan usia 40 ini kita sudah bisa pensiun dini. Ya. Karena apa? Karena sudah sukses, sudah kaya raya, Punya aset, punya aset, ya. ya kan? Jadi asetnya Nabi Muhammad ini kan seperti kebun kurma, peternakan dan sebagainya, ya kan? Nah, kalaupun ada yang bilang Nabi Muhammad itu miskin, sebenarnya bukan miskin, tetapi hartanya, kekayaannya itu dipakai buat berdakwah seperti itu. Nah, itulah keuntungan kalau kita belajar bisnis sejak usia masih muda. Jadi harus punya target, misalnya sudah usia 40 tahun ini sudah mapan. Wah. Teman-teman sekarang sudah usia berapa ini? Sudah ada yang mencapai 30 atau 40? Ya, teman-teman, kata Pak Adi
Ya, belajar bisnis sejak muda teman-teman supaya mempersiapkan diri lebih matang ya. Iya. Tadi perjalanan dari Solo itu menjadi satu hal yang sangat inspiratif ya teman-teman. Ya, itu bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua untuk bagaimana memulai bisnis ya. Tidak jauh-jauh, itu panutan kita semua teman-teman, bagi yang muslim ya, bagi yang beragama Islam, itu menjadi panutan kita semua dalam sejarah itu ya, Iya. Pak ya. Luar biasa ini, ternyata juga mengandung hikmah yang cukup luar biasa. Iya. Artinya peluang bisnis ini kan ada apa yang 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Iya kan, berdagang. Artinya kalaupun kita ini sekarang sedang bekerja, iya kan, jangan menutup diri untuk kita belajar bisnis. Iya. Oke, siap. Jangan menutup diri karena apa? Bisnis itu kan yang kemarin saya bilang bahwa kita jangan kalah sama truk gandeng. Iya. Truk gandeng aja punya cadangan. Kita juga harus punya cadangan finansial. Oke, siap. Seperti itu. Jadi kita tetap kerja, tetapi kita juga secara bijaksana meluangkan waktu barang 1 atau 2 jam untuk membangun sebuah bisnis. Oke, siap, mantap teman-teman ya. Dapat ya teman-teman, intinya ya teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, kalau mau memulai bisnis itu ya diawali dengan niat yang baik ya, niat tujuan yang mulia, kemudian butuh keberanian dan butuh ilmunya teman-teman ya. Jadi teman-teman siapkan dari sekarang, kalaupun belum nyemplung tapi siapkan dulu minimal ilmunya ya, supaya nanti kita ketika sudah nyemplung ya teman-teman sudah siap. Ketika nanti teman-teman misalnya yang sedang bekerja tiba-tiba kena PHK ya, misalnya kita bukan mendoakan, tapi kan suatu saat mungkin bisa terjadi kepada diri kita ya, teman-teman bisa sudah ada persiapan dari sekarang. Mungkin itu aja teman-teman pada ngobrol siang ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi ya. Tetap di channel Kang Musolin ya, share, komen dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Oke.